Oke, good day teman-teman. Selamat weekend gitu ya. Hari ini gue akan menjelaskan karena kemarin pada nanya tuh, apa sih gimana sih Om gitu kan? Karena sering banget gue denger gitu ya. Gue ke pom-pom Om. Gue ini terus ada yang nanya, apa itu pom-pom Om? Bingung ya gitu kan. Tapi impactnya pasti kerasa gitu kan di saat kalian nggak bisa analisa dengan benar, terus teman-temannya juga nggak bisa analisa benar, dengar sana dengar sini dan segala macam. Oke, nah gue akan membahas, jadi biasanya gue bahasnya indikator gitu ya, terus gue bahas market view gitu ya. Tapi sekarang gue akan bahas bagaimana sih cara profit buat kamu yang invest trading gitu ya dari news dan pom-pom saham gitu ya. Sometimes news dan pom-pom saham itu bagus kalau kita udah di dalam mungkin ya. Tapi kadang-kadang banyak juga either itu sengaja atau nggak sengaja, premium atau bukan premium, temen dari yang kerja di perusahaan itu atau bukan, yang dengar-dengar doang, yang merasa mereka lebih tahu gitu ya, yang akhirnya kita membuat kesimpulan bahwa barangnya bagus nih, sahamnya bagus nih, harganya akan naik, ribuan persen akan naik dan segala macam. Dan di saat dia benar gitu, wah kan gue bilang dan segala macam. Tapi guys, sebenarnya yang hal-hal tersebut sebenarnya kalian bisa lakukan secara dengan melakukan beberapa step supaya kalian ensure gitu ya, kalian memastikan benar nggak sih, oke nggak sih gitu ya, dan segala macam. Jadi gue akan kasih tahu step by stepnya. Mungkin kalian udah tahu step by stepnya tapi nggak dipraktekkan. Tapi kalau menurut gue, biar gue kasih tahu, jadi di saat kalian kena gitu ya, dan itu wajar gitu ya, kalian bisa, oh Opaye, Om Yusa, Tap Trader pernah ngomong gitu ya. Jarang ada yang mau ngomong kayak begini karena merasa bahwa banyakan bisa gitu ya, bisa sendiri maksudnya gitu ya, atau merasa news juga bener kok gitu ya, hanya saja gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru gitu ya, gue akan kasih tahu, satu adalah jangan lupa like and subscribe. Oke, jangan lupa like and subscribe, share juga channel gua gitu ya, dan juga Instagram gua. Oke, dan kalau kalian mau ngikut, gue sering nongkrong di YouTube gua ataupun di Telegram, namanya forum dash underscore ya, forum underscore saham ya. Di situ gue sering nongkrong di situ. Oke, nah pertama, pom-pom apa sih Om pom-pom? Nah, pom-pom itu kadang-kadang suka sengaja dan tidak disengaja gitu ya. Sengaja memang mungkin taruh si bandar pengen ngangkat barang gitu ya, ataupun memang satu iseng barang dia nyangkut gitu ya, dari retail barangnya nyangkut. Sering tuh ada premium yang dibilang, barang dia nyangkut Om, biasanya dia perintahkan untuk beli supaya dia bisa keluar barangnya gitu ya. Canggih juga tuh. Terus ada juga yang modelnya supaya satu biar pada ngikut ke membernya dia, jadi membernya dia, flash aja di mana-mana, flash aja dengan joget-joget lah ya kan, gambar lagi di luar negeri lah, apa segala macam gitu ya. Itu yang disengaja gitu ya, ataupun memang corporate-nya pengen menaikkan, either dia memang mau menaikkan bond ratingnya dia kek gitu ya, atau dia mau meningkatkan nilai sahamnya dia kek, atau dia mau bikin corporate action gitu ya. Yaitu yang disengaja. Yang tidak disengaja gitu ya, paling gampang deh guys, tidak disengaja tuh model-modelnya karena seneng biasanya gitu ya, karena seneng beli ini, jual ini, hati-hati, mending kalau hati-hati ya, kalau beli ini, jual ini dan segala macam. Nah, biasanya tuh yang gua tahu gitu ya, yang pernah kita alami, teman-teman alami dan segala macam, biasanya tuh mereka nggak punya analisa gitu ya, either sedetik pun apapun pom-pom itu gitu ya, tidak ada analisa gitu ya. Nah, walaupun ada analisa pun cuman
HK di 800 jual apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa dibilang yang pom-pom adalah kamu tahu ya, cheerleaders gitu ya. Cheerleaders tuh ada yang namanya pom-pom girls ya. Pom-pom girls tuh yang ayo go go Om Yusa gitu ya. Go go Tetrader 8 gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi dia cheering, dia menyemangati untuk dibeli gitu ya. Tapi at the end mereka nggak tahu gitu ya, beli K, beli O, beli R, beli J, core J ya. Apa coba. Nah, yang kayak gitu-gitu yang akhirnya teman-teman jadi kejebak gitu ya. Biasanya tadi yang gue bilang, terus ada yang kadang-kadang mungkin punya RM atau apa, dia ngomong, Om, gue denger dia mau private placement gitu ya, gue denger dia mau repo, gue denger dia mau RI, udah ada yang mau beli, ya kan? Sering tuh yang kayak gitu-gitu. Padahal basically adalah dari mungkin fact base-nya nggak jelas gitu ya. Jadi dia dengar dari siapanya siapa bilang ke dia, mati nggak lo? Ya kan? Kalau dedek manis seperti ini, dia pasti akan ketawa gitu ya. Tapi kalau udah ada duitnya, mati nggak lo gitu kan? Nah, habis itu yang ketiga adalah biasanya gitu ya, news gitu ya, news dengan clickbait gitu ya, lalu nggak dijelasin, kontennya tidak sesuai gitu. Oh, ternyata gitu kan, dia telah membeli membuat capex seharga segini untuk produksi ini gitu kan. Terus pas dilihat kapan? Tahun 2025. Iya, lo masih nanti cuy gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kalian harus hati-hati. Nah, sumbernya kayak apa guys? Yang kayak gitu-gitu ya. Nah, sumbernya tuh banyak banget ya. Bentar ya. Nih, gimana sih naik? Nah, sumbernya tuh banyak banget guys. Contoh ya, di Telegram. Telegram aja, ini punya gua aja ya. Nih, banyak nih yang kayak gini nih. Ya. Mana ya? Nih, banyak nih kayak gini ya. Gue cuman iniin aja. HKA, HKB, nih lihat. Hinko, HK. Terus apa lagi gitu kan? HK Agro, iya lo, apa segala macem gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini guys, gitu kan. Nih, kadang-kadang nggak jelas nih. HK apa? Chen, come on gitu kan. Gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih udah pasti jelas hati-hati. Either dia punya barangnya atau enggak, kita nggak tahu gitu kan. Udah gitu kalimat perintah pula gitu kan, yang akhirnya kita nggak ada yang mengerti apakah cuan atau enggak. Di saat kalian ini feeling kalian langsung membara gitu ya. Kalau lo nggak bisa analisa lama-lama, terus lo udah merasa itu, berarti lo nggak bisa gitu kan. Nggak bisa kemungkinan besar akan kena pom-pom. Dan kena pom-pom ini guys, hampir seluruh orang bisa kena. Nggak cuman gua yang mungkin udah berapa lama gitu ya di market gitu ya. Yang baru, yang lama juga bisa kena. Either itu ada news, ada apa segala macam, selalu kayak begitu. Ya. Terus yang kedua itu satu. Lalu kedua, di YouTube juga banyak banget nih. Ya. Bukan gue bilang bahwa YouTube-nya ada yang ini, tapi kalau lo nggak analisa benar-benar guys, yang kayak gini-gini, ya, lo harus hati-hati. At the end, lo yang ngejalanin guys. Kalau lo yang ngejalanin, apa yang terjadi? Ya kan? Lo nggak tahu. Perspektif dia dengan perspektif lo pasti beda. Ya, at the end, lo harus menganalisa sendiri, gitu ya. Nah, lalu juga ada news. News tuh paling gampang ya. Bukan gua nggak nyalahin news yang lain gitu ya. Tapi news yang kayak begini guys, nih ya. Nih, melesat apa segala macem pas diklik gitu kan. Oh, ternyata baru prediksi. Belum benar-benar. Which is terus akhirnya kalian kena gitu. Padahal terus udah gitu, bacanya cuma sini doang guys. Tuh, ya kan? Di dalamnya ternyata isinya bukan apa-apa,
Ya, bukannya gue bilang bahwa si ini bukan apa-apa ya, tapi menurut gue teman-teman harus lihat tuh, nggak cuman lihat news headline-nya aja gitu ya, tapi juga lihat dalamnya, dibaca. It only takes you like what, 5 minutes, right? Nah, yang kayak gitu-gitu harus dibaca dan dimengerti. Terus kalau nggak ngerti gimana? Tinggalin kalau nggak ngerti, ya kan? Itu satu. Yang kedua juga bisik-bisiknya itu loh. Nah, hal-hal ini akhirnya membuat teman-teman gimana? Ya, beli di pucuk. Beli di pucuk tahu nggak apa? Kalian seperti ini nih, beli di pucuk. Nih, tuh. Misalnya ya, PPRE gitu ya, sorry. Dapat pom-pom, dia naik. Dapat pom-pom, akhirnya beli di pucuk. Beli di pucuk maksudnya apa nih guys? Kalau beli di pucuk, belinya di sini guys, 220. Padahal hijau candlenya. Terus gimana? Tetap biar candlenya hijau, lu belinya di 220 kena pom-pom. Iya kan? Terus akhirnya gimana? Akhirnya dia hijau pun lu kena pom-pom masih merah guys. Iya kan? Nah, itu beli di pucuk satu. Nggak sabar. Kenapa? Nggak sabar. Karena lu masih ada tuh namanya fear of missing out. Ketakutan akan ketinggalan. Di saat kalian ketakutan akan ketinggalan, di saat kalian nggak sadar, kemungkinan besar kalian akan beli di pucuk guys. Ya. Nah, yang kedua, ya. Nih, gue mukanya muka opa ya. Yang kedua, akhirnya lo loss gede. Gitu kan, di saat lo beli di pucuk, akhirnya loss gede. Pas lo cut loss, lo loss gede. Ya kan, mungkin lo lihat bahwa anjrit gitu ya, gua loss gede nih, gitu ya. Misalnya nih ya, gua kasih tahu nih hal-hal yang kayak gini. Ini bisik-bisik ini biasanya ada insider. Pernah gua ngalamin teman gua gitu ya, dia kenal sama direkturnya, gitu ya, direkturnya salah satu perusahaan yang sekarang udah jadi gocap lah gitu ya. Dia bilang, dia dengan berkekeh sama gua udah bilang, cuy, harganya udah turun terus, udah nggak bisa nih kayaknya naik. Nggak bisa, nanti dia right issue, dia dari 128 akan naik ke 500. And then what happen? It goes gocap gitu ya. Padahal katanya insider, dia taunya situ. Pas gua tanya lagi, lo taunya dari mana cuy? Dari temennya temen. Jadi temennya direktur ya bilang mau RI, tapi kok nggak jadi? Ya belum tentu jadi. Nah, itu satu yang dimana akhirnya nih lo lossnya gede, lo tahan terus, akhirnya loss. Gua tanya, lo rugi berapa? Gopek tiao. Damn man, Gopetiao itu kalau kita kerja mungkin, ya kan, panjang waktunya untuk dapetin lagi, ya kan. Nah, setelah itu kalau misalnya kagak, misalnya lo dibilang bahwa barangnya bagus banget men, bakalan naik nanti segala macem, gitu kan. Terus lo beli, siapalah gitu kan. Nah, yang ada lo percaya banget tanpa lo melihat marketnya kayak apa, akhirnya lo nyangkut gitu kan, nyangkut terus. Padahal kalau lo cut loss di saat itu mungkin rugi misalnya 10-20% mungkin gitu kan. Setelah itu easily lo dapat saham yang lebih bagus dengan analisa yang lebih baik gitu ya, yang ternyata bisa lo akhirnya bisa gain lagi 20% loss itu bisa dapat dicari lagi gitu loh. Nah, ini efeknya di saat lo nggak tahu pom-pomnya seperti apa dan segala macam ya. Dan itu sering banget guys. Kadang ada premium yang bilang gua ada insider trading nih gitu kan, udah bayar lo bulanan, terus dia bilang bahwa ini akan naik gitu kan, wah ini akan naik, di screenshot, ini dia waktu itu gua dengar kayak gini, gua dapet cuan ribuan persen gitu kan. Yang ada pas lo ikutin ternyata enggak, and then dia analisanya baru keluar, oh maksud gua, analisa gua di saat dia sentuh 61 baru ambil, nanti kita jual di 72, ya kan? Bukan dari
apa namanya 65 ya. Habis itu apa namanya? Nanti naik. Enggak, maksudnya 61. Iya loh. Orang udah lost. Ya kan? Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, yang dari daerah timur tuh yang kadang-kadang kayak gitu. Nah, teman-teman tahu sendirilah yang mana. Gitu ya. Nah, apa namanya? Itu makanya gue bilang lo harus hati-hati. Ya, dan semuanya mau senior mau ini semuanya gitu. Ada yang dapat dari company-nya, ada yang dapat. Kadang-kadang benar, yes. Kadang-kadang benar, yes. Tapi di saat lo benar itu sebenarnya keuntungan belaka kalau menurut gua. Kalau gua bandar tuh nggak akan ngasih tahu sama supirnya. Believe me, nggak akan ngasih tahu sama supirnya. Di saat dia mau ngangkat harganya, dia nggak akan ngasih tahu sampai morning itu dia akan jalan. Baru dia kasih tahu. Nah, sedangkan yang insider trading itu juga belum insider trading di dalam company itu juga nggak ngerti kapan nih dia akan naik. Lo mau naruh duit lo puluhan juta, lo nggak tahu kapan sahamnya flat doang, terus abis itu naiknya entah kapan gitu loh. Duit lo ngendap di situ, mendingan lo taruh di tabungan, ya nggak? Nah, ini adalah salah satunya guys, yang dimana apa namanya way to overcome yang gue bisa kasih ke lo gitu ya. Pertama yang paling benar adalah fact check atau cek faktanya. Ya, paling gampang cek faktanya bukan di news, guys. Bukan di ini, tapi lo cek kalau perlu ke website company-nya. Biasanya TBK ada punya website company-nya. Ya, yang kedua lo cek laporan keuangannya. Emang bener nggak? Ya, cek laporan keuangan kemana? Bisa ke idx.co.id. Ya, nah dengan kayak begitu, lo akan terhindar pertama. Ya, yang kedua, kalau memang meragukan, apalagi dari kuping satu ke kuping yang lain, mendingan lu tutup aja. Apalagi misalnya taruh di Telegram, lo nggak tahu orangnya siapa yang ngomong, mukanya mungkin fake, ya kan? Orangnya juga mungkin robot, ya kan? Cowok atau cewek nggak jelas, ya kan? You never know who it is, tapi lo percaya beritanya. Terus lo akan nanya, ih kenapa turun? Ih kenapa naik? Tanpa lo nggak tahu ceknya seperti apa. Jadi kalau menurut gua, satu adalah dicek faktanya. Ya, ke websitenya company boleh, laporan keuangannya kalau lo investor boleh, apakah memang benar dan segala macam. Is no other way around. Nggak ada yang namanya instan cuan tanpa lo harus menganalisa dulu sendiri, bukan dengan orang lain, guys. Oke? Nah, yang kedua adalah ini yang paling penting nih, ya, market check. Market check. Market check tuh gimana? Gini guys, ya, nih market check. Lo lihat lagi gimana marketnya? Lagi uptrend kah? Lagi downtrend kah? Ya kan? Kalau misalnya dia lagi downtrend, kayak gini, ngapain? Hati-hati, ya kan? Kalau yang kayak gini-gini lu harus hati-hati, ya kan? Contoh lagi misalnya, nih, downtrend kayak gini, ngapain? Hati-hati guys, kan lo bisa lihat bahwa dia turun terus. Orang awam pun bisa lihat bahwa ini saham lagi turun. Ditanya, ini naik apa turun? Turun kan? Gitu loh. Nah, ya nggak? Nih, ya kan? Coba lihat, lagi turun guys. Tunggu kan baliknya. Sometimes akan ke 20.000. Yes, mungkin sometimes 20.000. Tapi berapa lama? Berapa tahun? Berapa puluh tahun? Dan segala macam. Gitu kan? Nih, lagi. Ya kan? Berapa lama? Berapa tahun? Dan ini. Jadi harus dilihat marketnya tuh memang lagi oke atau enggak. Setelah lo lihat kayak begini pun, lo harus cek dong. Benar nggak? Lo harus cek. Misalnya,
oh dia lagi uptrend, lo harus cek apa dia bergantungnya sama apa. Misalnya ini bergantungnya sama nikel misalnya. Jadi itu lo harus cek kondisi keuangannya gimana. Lalu dilihat patternnya. Patternnya kan selalu kayak begini nih guys. Ya. Oke. Patternnya kan selalu begini guys. Up, down, up, down, up, down, up, down. Haha, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya kan? Benar ya? Berarti pertama, ya setelah lo lihat fact check, ya, oh bener nih beritanya. Kedua lo market check. Market check, lihat kondisi marketnya. Lagi flat, lagi naik, atau lagi turun. Kalau lagi naik guys, camkan nih dagingnya. Kalau lagi naik, dia pasti turun guys. Pasti turun. Ya, kalau dia turun, pasti dia naik guys. Contoh, kalau dia bull trend atau naik, maka dia akan naiknya kayak gini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau dia saham yang bagus, dia akan naiknya seperti itu. Lain kalau lo copet, lain cerita. Tapi tetap, kalau dia saham copet, di menit-menit yang time frame yang kecil, dia akan mengalami hal seperti ini juga guys. Jadi kalau lo lihat seperti ini, ya, FOMO lo harusnya hilang. Fear of missing out-nya harusnya hilang guys. Kenapa harusnya hilang? Karena satu, apa yang turun, apa yang naik, pasti akan akan turun guys. Jadi kalau kayak gini, naik tinggi om, pasti dia turun. Di saat dia turun and then mantul lagi, monggo diambil. Ya om, kalau misalnya dia naik terus gimana? Bukan rezeki lo guys. Kenapa? Risikonya udah terlalu tinggi. That's why gua ngomong di Breeze kemarin kayak gitu. That's why gua ngomong di Antam kayak begitu. Ya kan? Nah, jadi yang kayak gini-gini guys, lo harus mengerti bahwa pola yang kayak gini, kalau dia sahamnya bagus, apapun sahamnya pasti dia akan kayak gini. Kalau dia timbang loncat-loncat doang, lo harus hati-hati guys. Ya, ada cara-caranya untuk hal tersebut. Ya, oke. Lo udah tahu, udah fact check, udah market check, udah apa segala macam gitu ya. Lo udah lo lihat ternyata oke dan segala macam. Terus di saat kalian mau eksekusi, apa yang harus lakukan? Ya, nih yang terakhir. Ya, gue udah coba jagain duit kalian. Tapi kalian juga harus berusaha jaga duit kalian guys. Gimana cara jaganya? Kalau selalu gue bilang, kalau lo percaya bahwa duit ini akan diinvest, mau 1 jam invest, 3 jam invest, 5 hari invest yang namanya akhirnya swing trading, atau 6 hari invest, atau 10 hari invest, atau puluhan tahun invest yang namanya investasi, akhirnya nggak lo keluarin semua kan duitnya. Iya kan? Kalau lo investasi, mungkin kalau lo beli rumah harus lo beli semua. Ya kan? Tapi lo udah tahu, percaya banget bahwa dia akan ini. Nah, kalau yang kayak begini, dibagi duitnya guys. Dicicil. Kalau lo belum percaya, lo cicil. Apalagi kalau lo misalnya lack of knowledge, nggak tahu informasinya, nggak tahu faktanya kayak apa, lo cuma tahu marketnya doang, cicil guys. Berapapun itu lo bagi, mau dibagi 10 kek, mau dibagi 2 kek, mau dibagi 3 kek, jangan all in, dicicil. Even risk per trade-nya pun lo batasin gitu ya. Dengan begitu mudah-mudahan kalau salah pun ruginya sedikit, ya kan? Kalau bener pun lo masih bisa nambah. Ingat tadi gue bilang bahwa apapun yang turun, apapun yang naik pasti akan turun. Nggak mungkin kan orang langsung kenceng terus. Pasti dia ada lemesnya, ya kan? Pasti harus dia keluarin. Ya. Nah, jadi itu guys. Please, ya. 1, fact check. Cek faktanya.
Kalau lo nggak bisa cek faktanya, cuman 2 di website ada nggak? Di website company ada, di IDX ada nggak? Kalau kabar-kabar kayak gitu gimana Om? Fine, kabar-kabar kayak begitu. Yang benar adalah orang jarang pakai kabar-kabar, tapi lebih baik dia akan lihat dari laporan fakta-faktanya. Yang mana yang fakta? News itu belum tentu fakta ya guys, gitu ya, belum tentu. Yang fakta ya tadi gue bilang. Coba lihat, cek datanya ada di EDX atau ada di websitenya dia. Minimal itu laporan keuangan. Kalau ada newsnya di apa namanya di website company-nya, mungkin probably benar, mungkin gitu ya. Yang kedua, karena itu akan menghindari itu dari pom-pom news yang dari bandar. Yang kedua, market check, lihat emosi market yang terjadi. Kalau flat tinggalin aja, kalau lagi turun tinggalin aja, lihat yang naik guys ya. Kalau misalnya lo bingung, cek YouTube gua. No. Cuman maksud gua biar lo mandiri ya. Biar lo mandiri, nggak usah cek YouTube gua, tapi lo lihat di market ya. Dia lagi naik nggak? Kalau lagi naik, ketinggian nggak? Kalau nggak lagi ketinggian, kapan dia koreksi? Atau dia lagi koreksi nggak? Saham itu sama kita jodoh-jodohan. Tapi kalau semakin lo melihat seperti itu, lo akan semakin bisa mendeteksi saham mana yang akan naik, guys. Ya, yang terakhir capital management. Capital management is very important. Jangan sampai lo kehilangan duit. Dibagi duitnya, di test waternya, ya, test water, ya kan? Dicelupin dulu jempolnya sebelum lo bikin basah badan lo semua. Benar? Nah, dengan begitu insya Allah guys ya, mudah-mudahan hal ini akan kejadian. Ya, cara profitnya gimana lo harus cek seperti itu. Kalau misalnya lo nggak bisa tahu faktanya, lo lihat marketnya. Kalau marketnya turun, ngapain lo beli? Lihat yang ini. Mudah-mudahan dengan kayak begitu lo nggak akan Nah, oke? Itu aja dari gua. Semoga bisa membantu guys. Cara profit, invest buat trade gitu ya. Kalau buat invest tentunya sama yang gue bilang, dilihat laporan keuangannya bagus nggak, PBV-nya, PER-nya, earning-nya, ya kan, debt to equity ratio-nya dan segala macam ya. Lalu juga lihat marketnya. Sama investor pun juga harus lihat marketnya. Market 5%, dia percaya bahwa dia akan naik, turunnya 5% atau 10% atau baru dia akan akumulasi. Kan gitu ya. Oke? Itu aja dari gua. Semoga berguna guys, dan I hope it's going to help you buat in the future untuk kalian menjalankan atau untuk survive di market. Oke? See you, bye. And goodbye, use that shining out. Bye.